Berapa banyak orang-orang yang saat ini Allah berikan kenikmatan kepada mereka, Allah limpahkan kesehatan kepada mereka, akan tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian ini termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sedikit sekali kalian ini termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, karena Allah buktikan di antara hamba-hamba Allah di dunia ini. Antum bisa lihat betapa sibuknya orang-orang secara mayoritas ketika pada waktu musim perayaan karnaval dan tahun baru. Antum bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin mengumandangkan panggilan azan hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Betapa sibuknya orang-orang yang berada di tengah jalan, bahkan di pinggir-pinggir jalan, yang melihat dan yang dilihat itu sama-sama sibuknya. Sibuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, tujuan Allah memberikan kenikmatan agar kalian ini termasuk abdan syakura, hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Tapi kenapa kenikmatan itu kalian sibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan diri kepada Allah? Kenapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kalian sibukkan dengan perkara-perkara yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat kepada kita? Mari kita bandingkan berapa banyak orang-orang yang mendatangi rumah Allah, mendatangi masjid dalam rangka beribadah kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, diikuti dengan majelis ilmu, dibanding dengan orang-orang di jalan-jalan. Antum bisa lihat, makanya Allah tidak sekali mengucapkan dalam Al-Quran itu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati kalian terhadap itu. Ketika Allah itu sudah gantikan, kenikmatan itu berubah menjadi azab yang sangat pedih akibat daripada perbuatan kekufuran mereka, perbuatan kufur mereka terhadap nikmat Allah. Karena tujuan Allah memberikan penglihatan, pendengaran batin kita ini agar kalian ini bersyukur. Huwallazi ansaakum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah sebutkan, ialah Allah yang telah menjadikan kalian itu penglihatan, pendengaran, mempunyai mata batin. Tapi Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit kalian yang bersyukur. Allah berikan mata ini agar kalian mengaji, mempelajari ilmu Allah, mempelajari ilmu syar'i. Kagak delok karnaval. Delok karnaval sing didelok ahli maksiat, masya Allah. Joget-joget ria, coba bayangkan. Iki antara yang melihat dengan orang yang dilihat sama-sama dalam posisi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian ini yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Belum lagi kemacetan akibat daripada dampak yang dilakukan perbuatan mereka itu. Belum lagi orang-orang ini terganggu perjalanannya menuju masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Masya Allah. Demi Allah, wong sing nyelenggarak mulai kelurahan sampai RT, sampai tukang catet, sampai tukang jaluk jedol singkat melu karnaval, kabeh beres oleh dosa, menanggung dosa orang-orang yang bermaksiat itu. Masya Allah. Ini man sanna sunnatan sayyi'atan namanya.
ya, sunnah sayyi'ah, memberikan contoh-contoh kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan seperti mana orang itu melakukan keburukan. Dari karnaval setap mulai mari duhur gitu. Kadang sak durunge duhur wis paes, wis macak gak karuan. Terus lamene sik balbum musik-musikan. Sik son-son horok-horokan. Kapan salate wong-wong ini? Kapan? Sementara ada orang-orang yang bertugas dalam rangka mensukseskan perbuatan pekerjaan ini. Kok oleh kabeh kecipratan dosa ini? Kapan salate wong-wong niki? Wah, dijamak Ustaz sadurunge. Tidak boleh. Tidak boleh menjamak sholat, mengqashar sholat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Kaidah syar'iahnya seperti itu. Keringanan itu tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Apa dalam konser nih Lamongan sholat dikosor, nggak boleh. Kecuali safar dalam rangka yang diperbolehkan. Safar dalam rangka apa? Yang perkara-perkara yang mubah, apa blonjo, apa-apa, tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi karnaval dikosor dijamak, itu kiai sendiri yang membolehkan. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Masya Allah, ngeri. Tujuan Allah menciptakan kita penglihatan agar kita bisa melihat kekuasaan Allah. Bertambah keimanan orang-orang seperti ini. Allah menciptakan pendengaran kita agar kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kita, agar kita jangan sampai jatuh pada kekufuran. Karena Allah mengatakan kepada penduduk neraka nanti, wa kaifa takfurun, kenapa kalian sampai menjadi kufur kepada Allah? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Padahal di tengah-tengah kalian dibacakan ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kalian ada ajaran Rasul. Walladzi ansaakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah menciptakan penglihatan, pendengaran kita itu agar kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita lebih bersyukur terhadap pemberian Allah ini. Bagaimana Allah tidak mengatakan sedikit kalian orang-orang yang syukur? Ya. Karena hanya orang-orang yang berilmu yang mereka menerapkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Karena hanya orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang berakal sehat, menggunakan ilmu itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang bersyukur? Mari kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka ta'abbudan ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengikuti alur daripada kebanyakan orang. Jangan kita mengikuti alur kebanyakan orang. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah katakan, jika kalian mengikuti mayoritas menungso nek donya iki yudilluka an sabilillah, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, bagaimana kita agar tidak terlepas daripada ridho, terlepas daripada jalan Allah? Akeh-akeh bermajelis ilmu, ya toh? Sering-sering berteman dengan orang soleh.